Jangan percaya kamu dibohongin. Sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad. Dan Nabi itu hubungannya sama kita lebih kuat daripada hubungan orang tua kepadamu. Orang yang bilang gak usah berlebihan sama Nabi Muhammad udah mati, sama bahkan lebih daripada orang yang bilang kamu gak usah berbakti sama orang tua tuh gak ada. Percaya? Percaya? Gak percaya. Kita punya orang tua. Bohong orang yang bilang kita gak perlu berbakti sama orang tua. Kita punya orang tua. Dengan mata kepala kita sendiri kita lihat. Tangannya bisa kita sentuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Demikian pula dengan bagindamu Nabi besar Muhammad. Ia diutus Allah untukmu. Ia adalah nabimu. Kamu sebut namanya lebih banyak daripada kamu mesti menyebut orang tuamu. Tiap sholatmu tidak sah tanpa kamu menyebutkan namanya dalam syahadatmu, dalam tasyahudmu. Salatmu tidak sah tanpa kamu mengucap salam kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamu ucapkan dalam tiap tasyahudmu. Jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa kamu seharusnya tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Jangan percaya, sebab bahkan tiap sholatmu kamu berucap salam kepadanya secara langsung. Kamu ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabi kami Muhammad. Jangan percaya. Biarkan Nabi Muhammad tetap hidup dalam hatimu. Sebab ia adalah pemberi syafaat bagimu. Biarkan Nabi Muhammad tetap ada dalam pikiranmu, dalam ingatanmu, agar bahagia hidupmu. Biarkan Nabi Muhammad kamu sebut-sebut dengan lisanmu. Bersolawatlah padanya. Ucapkan berulang-ulang dalam tiap sekian menit waktumu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut namanya. Sebab ketika datang seseorang yang berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaik, kam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, aku senang bersolawat kepadamu. Berapa yang aku hadiahkan untukmu? Nabi Muhammad mengatakan, terserah kamu. Sepertiga wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Seperempat wahai Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Setengah wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 2/3 wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan falkul, kalau kita semua aja wahai Rasul, aku bersolawat padamu dan solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, idan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Jika begitu, maka akan hilanglah seluruh deritamu dalam kehidupan. Akan terangkatlah seluruh bebanmu dalam kehidupan. Wa tughfar dzambuk, dan akan terampunilah seluruh dosa-dosamu. Dialah sang penyelamat. Dialah sang pemberi syafaat. Sambungkan hatimu dengannya. Yang ketiga,
kamu gak bisa sampai ke Nabi Muhammad. Kamu gak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalannya para ulama. Ulama-ulama yang saleh, baik ulama yang telah meninggal dunia ataupun ulama yang masih hidup, sambungkan hatimu, sambungkan cintamu dengan mereka. Orang kalau terputus dari ulama, Allah akan kasih 3 bala. Ini dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi Muhammad mengatakan, sayati zaman yafirruna minal ulama fa ablahumullah bi 3 baliyat. Kata Nabi Muhammad, akan datang satu waktu orang-orangnya pada benci sama ulama. Pernah ketemu orang benci sama ulama? Pernah? Banyak? Kamu jangan jadi salah satunya. Sebab kata Nabi Muhammad udah sebutkan itu. Sayati zaman ala ummati, akan datang waktunya kepada umatku, orang-orangnya banyak yang lari dari ulama, benci, gak seneng sama para ulama. Ulama yang ngingetin orang kepada Allah, ulama yang ngingetin orang kepada hari akhir, ulama yang ngingetin orang kepada cinta kembali kepada Nabi Muhammad. Mereka gak suka, mereka gak demen. Ulama-ulama yang senang kepada dunia, ulama-ulama yang senang kepada bercanda-bercanda, itu malah yang mereka sukai. Kalau kayak begini, apa nih hasilnya? Fa'ablahumullah 3 baliyat. Allah akan kasih bala kepada mereka dengan 3 jenis bala. Allah akan kasih petaka kepada mereka, 3 jenis petaka. Apa itu? Rufi al-barakah angkasbihim. Allah akan angkat berkah dari usaha mereka. Duitnya banyak, tapi bahagianya nggak banyak, malah nggak ada. Duitnya banyak, tapi nggak ada yang cukup. Pakainya buat yang nggak bener, maksiat. Duitnya banyak, tapi buat nyumbang majelis nggak ada, buat pergi ziarah makam Nabi Muhammad nggak ada. Kalaupun misalnya bisa pergi ke Madinah, isinya nggak nyampe ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belanja di hotel, makan enak. Waktu dibilangin kita nggak mau ziarah nih ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wah ngantrinya panjang, udah nggak usah deh, desek-desekan. Dia pikir dia yang nggak mau ziarah, padahal Nabi Muhammadnya yang nggak mau sama dia. Rufi al-barakah angkasbihim, berkahnya diangkat dari usaha mereka. Apalagi kemudian, wallahumullah waliyun zalim. Allah akan kasih kepadanya pemimpin yang zalim. Entah itu pemimpin daerah, entah itu pemimpin usahanya dia kerja sama bos yang zalim, atau bahkan kalau dia adalah seorang perempuan, Allah kasih suami yang zalim. Karena cobain lihat, kalau kamu ngerasa saya kok hidup dizalimin mulu ya, sama suami dizalimin, sama ini dizalimin, bisa jadi karena kamu kurang cinta sama para ulama. Kamu punya kebencian terhadap ulama, hati-hati. Ya. Ulama yang apa Ustazah? Ulama yang ngenalin kamu ke Allah, ulama yang ngenalin kamu ke Rasulullah, ulama yang ngasih tahu jalannya menuju surga. Tapi kan semua ulama kayak gitu Ustazah, liatin hati kamu. Yang kalau abis dengerin kajian berasa lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama Rasulullah, lebih berkurang ambisi terhadap dunia, lebih kepengen sama urusan akhirat. Ulama yang seperti itu kamu ikuti, bukan hanya kamu ikuti, akan tetapi kamu cintai dia. Kamu doakan, kamu dekatkan diri kamu kepadanya.
Itu. Cintai para ulama. Apalagi kemudian yang terakhirnya, ini yang paling ngeri nih. Allah akan kasih kepadanya 3 bala buat orang-orang yang benci sama ulama. Yang pertama tadi apa? Allah akan angkat keberkahan dari usahanya, dari hartanya. Kemudian yang keduanya Allah akan kasih kepadanya pemimpin yang zalim. Dan yang terakhirnya, sulibal iman, salbil iman, fi qalbi hina ja'ahul maut. Allah akan cabut iman dari dalam hatinya justru di saat sakaratul maut, hingga dia akan mati tanpa membawa iman. Dia akan mati bukan lagi sebagai hamba Allah atau bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Selebihnya yang terakhir, kita mesti bagus hubungan sama semua hamba-hambanya Allah. Sama orang tua yang bagus hubungannya. Sama suami, bagi yang punya suami, sama suamimu ya, bukan suami orang. Yang bagus hubungannya. Yang bagus hubungannya. Sama mertua yang bagus hubungannya. Jangan cuman mau sama anaknya, nggak mau emak-emaknya. Ini kayaknya ada nih di sini. Mau sama anaknya aja, nggak mau sama ibunya, nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya jalanin hidup, nggak gitu cara. Habisnya ustazah dia terlalu mencampuri urusan kami. Urusan kami siapa maksudnya? Anak dia. Anak dia. Kamu mau ibunya nggak nyampurin urusan anaknya? Hah? Jenis kehidupan yang kayak mana yang kamu pengenin itu, teman-teman? Kamu mau nggak kalau kamu nggak boleh mencampuri urusan anak kamu? Nggak mau kan? Lantas kenapa kamu nggak mau mertuamu mencampuri urusan antara dia sama anaknya? Masya Allah. Hati-hati. Man farraqa bainal habib wa habibah, farraqallahu bainahu wa baina habibahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka misahin orang dari orang yang dia cintai, Allah akan pisahkan dia dari orang yang dia cintai di hari akhirat nanti. Hati-hati. Jangan berusaha memisahkan antara mertuamu dengan anaknya, yaitu suamimu. Jangan. Nanti kamu yang akan dipisahkan antaramu dengan anakmu. Dunia sebelum akhirat. Dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Yang bagus hubungan antaramu sama saudara-saudaramu. Kakak adik kamu yang bagus hubungannya. Dijagain, kita nggak pernah bisa milih siapa saudara-saudari kita. Kamu hanya bisa milih bagaimana kamu memperlakukan saudaramu yang sayang sama saudara. Saudara itu nggak pernah bisa jadi mantan. Betul? Itu siapa sih itu perempuan liatin kamu mulu? Oh itu dulu kakak saya. Sekarang kita udah putus, udah jadi mantan. Kenapa gitu? Gara-gara urusan warisan. Jangan ya Bu ya, jangan ya Dek ya, jangan ya. Insya yang bagus hubungannya antaramu dengan suamimu, yang bagus hubungannya antaramu sama ipar-iparmu, yang bagus hubungan sama tetangga-tetangga, sama sahabat-sahabat, yang baik jadi orang, tenang. Kebaikan itu seperti menyuarakan suara di gua, ia hanya akan memantul kepada dirimu sendiri juga. Kamu kalau teriak nih di gua nih, kamu cantik, tik, 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 tik. Kan begitu tuh?
Ada nggak yang teriak dia, kamu cantik, kalau kamu jelek, 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 jelek. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu menyuarakan sesuatu, seperti itu pula lah yang akan kembali kepadamu. Kamu berbuat baik sama semua orang, maka Allah akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan kepadamu. Tenang aja. Ustazah, tapi nggak gitu kok, saya udah baik sama dia, dia tetap jahat sama saya. Itu ujian kamu, tapi Allah akan menghadirkan orang-orang lain yang akan berbuat baik kepadamu. Itu nggak akan pernah keliru. Kamu berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kamu dunia sebelum kelak di hari akhirat. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Maka demikian caramu menjalani kehidupan. Kamu harus punya silah, harus punya sambungan. Pertama kepada, kedua kepada, yang ketiga kepada para ulama, yang berikutnya kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada semua orang-orang di sekelilingmu. Semuanya harus kamu jaga hubungannya, jangan pernah putus hubungan. Sebab hubungan yang terputus hanya akan membawa kepada keburukan demi keburukan di hari akhirat nanti. Semoga Allah tetap jaga hati kita. Semoga Allah tetap jadikan kita hamba-hambanya yang baik, yang saleh-salehah insyaallah ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga semua yang hadir di tempat ini dapat mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Tetap bisa jadi hamba Allah yang baik, yang salehah sampai dengan ajal menjemput. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatul Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna bardafik wa halawata munajatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki adzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.